Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya membangun bisnis agar bisa berjalan sendiri atau dikenal dengan nama autopilot yang berpotensi untuk menuju miliaran rupiah. Layaknya seorang pilot yang berada di kokpit, meski ia tidak menyetir pesawatnya, ia tetap berada di pesawat tersebut. Berbeda dengan pesawat tanpa awak. Ini memang tidak ada orangnya sama sekali. Jadi, kamu harus tetap satu nyawa dengan bisnis kamu meskipun bisnis autopilot. Karena kalau tidak, lambat laun kemungkinan bisnis kamu pun akan menurun. Strategi yang pertama, ketahui jenis bisnis kamu. Dilihat dari jenis pesawat komersial, coba kenali apakah pesawat kamu itu berjenis wide body aircraft, narrow body aircraft, atau termasuk ke dalam pesawat perintis. Pesawat yang berbadan besar itu ditujukan untuk pergi antar benua. Jadi misalnya kamu mau pergi ke Australia, maka pesawatnya harus yang berkapasitas besar. Contoh lainnya mau ke Arab Saudi nih, meskipun masih sama-sama Asia ya, tetapi karena jaraknya lumayan jauh, maka tetap butuh kapasitas yang banyak. Terlebih untuk menampung jamaah dengan jumlah yang tidak sedikit. Kalau pesawat narrow body aircraft itu badannya kecil. Umumnya digunakan untuk perjalanan dalam negeri ataupun ke luar negeri tapi dengan jarak yang dekat, misalnya ke Malaysia atau ke Singapura. Sedangkan pesawat perintis itu lebih kecil lagi badannya. Pesawat ini ditujukan untuk tujuan khusus seperti misalnya latihan atau untuk tur ke tempat-tempat tertentu. Nah, kaitannya dengan bisnis, kalau kamu mau go nasional, minimal milikilah mindset atau kapasitas seperti pesawat narrow body aircraft. Ia memiliki mesin yang cukup tangguh dengan kapasitas penumpang yang sedang. Dan kalau misalnya mau go internasional nih, kapasitasnya harus lebih besar, seperti wide body aircraft. Kursinya juga gede, mesinnya tangguh, bahkan pilotnya pun harus memiliki jam terbang yang lebih tinggi. Sederhananya, kalau kamu mau besar, coba kamu berkaca ke dalam diri sendiri dulu. Apakah kamu sudah memiliki mindset yang besar atau belum? Coba kamu cek kembali ya, bisnis kamu itu jenisnya lokal, nasional, atau internasional. Coba pikirkan, kira-kira sayang nggak ya kalau hanya main lokalan saja? Gimana kalau main internasional? Setelah kamu pikirkan kamu berada di posisi mana, segera perkuat fondasi bisnis kamu dengan ilmu, mental, dan tindakan. Intinya sih, ya harus dipersiapkan dulu. Segalanya akan dapat ngebut secepat kilat dengan internet marketing kalau fondasi diri kamu sendiri sudah bagus. Mirip-mirip dengan pesawat ya, ia akan siap terbang setelah diisi aftur. Pilotnya juga harus siap mental dan fisik, serta penumpangnya juga sudah terisi penuh. Strategi yang kedua, ketahui jarak tempuh kesuksesan kamu. Seperti yang sudah saya jabarkan di awal ya, kesuksesan orang itu tidak sama. Kalau menurut kamu omset 500 juta per bulan itu sudah sukses, maka itulah kesuksesan kamu. Jadi yang penting itu tujuan. Pesawatnya mau dibawa kemana memangnya? Masa cuma muter-muter doang di udara? Nggak mungkin kan? Tetapkan tujuan kamu saat ini juga. Misalnya, kamu ingin omset 7 miliar per bulan. Setelah itu, tinggal bagaimana menempuh ke sana. Untuk kasus pesawat, yang namanya bahan bakar hampir pasti diisi tepat sesuai dengan jarak tempuhnya. Tidak pernah kurang. Kalau kurang, ia akan mendarat di bandara lainnya yang lebih dekat untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kamu untuk menentukan tujuan pesawat kamu. Apakah mau 100 juta per bulan atau 1 miliar per bulan? Kamu juga bisa meningkatkan tujuan kamu loh. Misalnya, yang tadinya 100 juta jadi 500 juta. Yang penting harus jelas kira-kira mau kapan, supaya pesawat kamu bisa diisi bahan bakar dengan jumlah yang tepat. Kalau kamu belum punya tujuan, ya artinya kamu harus membesarkan mindset kamu dulu. Ingat ya, pikiran itu akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan mempengaruhi hasil kamu. Kalau mindsetnya sudah disetel ke angka 500 juta, maka hal itu bukan hal yang mustahil. Kamu hanya perlu memperbanyak action atau tindakan untuk bisa mencapai ke sana. Untuk melakukan hal tersebut, kamu bisa mengkomunikasikan dengan pihak otoritas bandara untuk memperoleh aftur tambahan. Dalam hal ini, komunikasikan dengan Tuhan ya, alias berdoa. Kalau kamu percaya dengan Tuhan yang Maha Besar, maka segalanya pasti bisa akan terjadi. Kamu juga harus menyelaraskannya dengan pasangan kamu. Kalau belum punya pasangan,
Ya, aku doain deh segera muncul pasangannya. Setelah semuanya selaras dan sejalan, maka pesawat kamu sudah siap diberangkatkan. Strategi yang ketiga, tahu bagaimana cara mendaratkan pesawat. Maksudnya, kamu harus bisa mengutamakan customer dalam bisnis kamu. Kalau sampai ada yang celaka, yaitu penumpang ya, maka runtuh sudah bisnis kamu. Nyawa dalam sebuah bisnis adalah customer, sedangkan darahnya adalah transaksi. Gak mungkin deh kamu bisa menggaji karyawan kamu kalau gak ada transaksi. Dan yang namanya transaksi tidak akan terjadi kalau gak ada customer. Makanya, banyaknya customer itu bergantung pada jenis bisnis kamu. Kalau pesawat kamu itu bersifat go internasional, jadi penumpangnya bisa banyak banget. Dan kalau udah banyak penumpang, tentunya uang yang didapat juga banyak dong. Meskipun sebenarnya yang namanya pesawat kecil itu bisa cepet loh jadi pesawat besar dengan adanya internet marketing. Tugas kamu adalah menerbangkan pesawatnya supaya mencapai tujuan, yaitu miliaran rupiah dong. Nih aku kasih tahu ya lahan basah dalam internet bisnis, yaitu kesehatan, kecantikan, olahraga, games, serta produk-produk yang berbasis komunitas atau penggemar. Kalau fashion, gadget, tas gitu gimana? Ya mereka itu adalah produk-produk yang tergolong ke dalam fanbase atau punya penggemar. Tapi diingat lagi ya, yang repeat order terusan adalah produk yang dikonsumsi habis. So, jadi udah tahu kan bagaimana caranya membangun autopilot bisnis kamu? Kita ulang lagi ya. Yang pertama, mengetahui jenis bisnis. Yang kedua, mengetahui jarak tempuh. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mendaratkan pesawat. Simpel kan sebenarnya? Ya, meskipun agak susah sih untuk dilakukan, tapi kamu harus tetap semangat. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah nonton dan dengerin aku sampai detik ini. Aku harap semua ini bermanfaat untuk kamu. Feel free to share ya untuk ke teman-teman kamu. Kalau misalnya ada yang mau kamu tanyain, kamu boleh banget DM. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye.